3 kita balik ke arah Denpasar, ke vaksin lagi dari Jimbaran, naik tol lagi. Wih, sebagai selamat datang di Lukas Gratia Channel. Kembali lagi bersama saya Lukas dengan vlog konvensional lagi, masih pakai NMAX Turbo Basic. Dan kali ini kita akan bahas lagi tentang penggunaan NMAX Turbo untuk harian. Mungkin ada yang masih belum paham ya cara memakai shiftingnya itu gimana, karena tadi tuh kita kan lagi tanya jawab tuh soal Aerox Turbo. Nah, masih banyak yang ternyata yang masih belum paham ya. Kalau emang belum coba langsung itu memang agak bingung ya, agak bingung dengan cara pemakaiannya gitu. Sebenarnya simple sih guys untuk NMAX Turbo, dan walaupun dari beberapa orang itu sudah paham, jadi ini catatan aja buat teman-teman yang masih belum masih belum paham masih belum paham banget soal NMAX Turbo. Ini pas berhenti ya, jadi aku bisa jelasin pelan-pelan. Anggap aja sama turbo yang di versi basic atau yang versi ultimate, itu bedanya ada di layarnya aja. Nah, di sini ada di cover YECVT. Terus ada modenya. Ganti modenya pun simple. Masuk ke sini, mode, klik modenya tuh cuman klik satu ini. Jadi modenya ada dua, ada S sama T. Jadi S untuk sport, T untuk town. Jadi T itu untuk yang perkotaan, santai-santai. Kalau mau yang agresif lagi itu di sport. Jadi itu lebih ke perbedaan mappingnya aja. Kalau di Juken itu biasanya kalau yang dual band itu ada settingan pertama untuk santai, settingan kedua untuk gaspol-gaspolan. Biasanya itu, tapi pakai remote ya kalau untuk Juken ya. Jadi kalau di motor Yamaha NMAX Turbo ini sudah bawaan ada mode 2 modenya. Terus untuk shiftingnya gimana cara pakainya? Apakah untuk make itu harus dipencet terus shiftnya atau nggak usah dipencet? Nah, gini penjelasannya. Bentar, aku matiin TCS-nya dulu. Sebenarnya TCS itu traction control itu cuman bantuin biar pas di gaspol itu tenaganya nggak terlalu tumpah. Tapi dengan catatan dari stop ya guys ya. Jadi biar nggak selip aja sih, bukan yang sampai kayak launch control sih, bukan yang seperti itu ya. Oke, kita pas jalani di atas 70, itu shiftingnya tuh tidak mempengaruhi apapun. Kalau misalkan kita lepas gas nih, ini aku lepas gas ya, maksudnya lepas gas gak usah dilepas juga sih tangannya. Kalau misalkan aku langsung gaspol, dia akan otomatis masuk ke 1. Itu aku tidak mencet apapun, jadi cuma di gaspol aja masuk 1. Kalau untuk penggunaan shift 1, 2, 3, itu menyesuaikan. Contoh, mau nyalip orang, misalkan seperti ini ya. Nah, ini aku langsung masuk ke 3, itu dia akan semakin tinggi RPM di awal, terus mengikuti power delivery-nya ngikutin. Kalau misalkan buat tanjakan juga bisa. Asumsinya adalah butuh power delivery yang instan. Terus ngelepasnya gimana kalau aku sudah terlanjur masuk shift 2, shift 3? Apakah harus di-reset dengan cara pencet shift lagi? Tentu tidak. Nah, kayak gini. Jadi butuh power delivery yang instan, langsung digaspol aja, itu masuk ke 1. Kalau butuh lagi, RPM-nya harus teriak lagi, walaupun gasnya masih di putaran yang sama, itu tambah lagi shift-nya. Kalau misalkan sudah masuk 3, contoh ini ya, ini 3, cara resetnya gampang, lepas gas aja, dia udah masuk shift yang netral. Terus gimana kalau untuk cara engine brake-nya? Simple, engine brake itu kalau misalkan teman-teman nih, contoh ya, aku nggak gaspol gini, tapi taman rem, kayak gini, aku pencet shift dari 1, 2, 3 tanpa nambah gasnya, itu akan engine brake secara otomatis. Memang engine brake-nya dengan catatan tidak seperti manual, yang benar-benar RPM atau mesinnya itu sampai turun banget, enggak seperti itu. Dia akan mengurangin, dan teman-teman bisa rasain tuh, di bagian mesinnya itu akan berkurang secara otomatis. Putarannya akan diberatkan dengan putaran ini ya, YECVT-nya. Simpel banget sih sebenarnya. Kalau teman-teman mungkin sudah pernah pakai, cobain ya, anggap aja lebih dari 10 kilo itu udah menyesuaikan sendiri. Tapi dulu pas awal-awal saya, itu tuh untuk gaspol itu selalu standby untuk shift yang pertama. Padahal setelah saya explore ternyata memang nggak perlu. Jadi cuma di gaspol aja tuh udah otomatis masuk ke yang shift yang pertama. Apa ngaruh banget sih Mas kalau misalkan saya pakai turbo atau yang neo? Ini aku menggarisbawahi yang versi NMAX dulu ya. Karena Aerox kan belum coba gitu lah. Ntar kalau misalkan Aerox sudah ada kesempatan untuk coba, kita akan coba lagi. Kita akan bikin video lagi. Launching dulu nggak sih? Ya.
nyalip, aku masuk ke 2, terus habis itu 3. Itu RPM langsung naik ke atas, habis itu powernya akan disesuaikan secara otomatis, langsung dapat tip power yang mantep. Kalau untuk NMAX yang biasa, yang Neo sama yang turbo, menurutku tuh kalau dipikir-pikir antara penting nggak penting. Karena kalau kamu sudah ada kenyamanan setelah pakai NMAX turbo, kamu pakai yang Neo rasanya kayak kurang aja gitu loh, kayak kurang nendang tenaganya gitu loh. Kalau kasih turbo itu kan menyesuaikan secara otomatis. Tapi ya juga dipikirkan juga untuk maintenance-nya. Kalau kamu masih suka menyesuaikan dengan main-main roller, aku merekomendasikan NMAX Neo. Gimana sih experience NMAX Turbo? Aku pengen coba pakai lah untuk beberapa tahun gitu. Silahkan pilih NMAX Turbo. Kalau misalkan dirasa mungkin harga overprice atau mahal ya, mahal itu kan relatif ya. Kalau dirasa mahal, pilih yang basic aja, yang aku naikin ini, versi yang basic tuh, yang tidak ada TFT displaynya, yang tidak ada display speedometernya, nggak LED. Itu menurutku udah cukup banget sih. Dirimu juga sudah bisa merasakan rasanya experience naik NMAX Turbo. Bahkan yang untuk basic ini pun sudah gilles juga gitu. Ternyata kita disuruh ngetap sendiri, dibayarin sama Yamaha. Jadi sekarang itu tahunnya untuk motor tuh 5.500. 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan udah shift 3, terus kamu lepas gasnya dikit aja, itu tuh udah ngeriset. Kalau misalkan mau masuk ke RPM yang maksimal lagi biar peak powernya naik, kamu tambah langsung shiftnya. Jadi ini berdasarkan experience yang saya alamin ya. Burungnya sih. Deket banget ya, sumpah kayak deket banget loh, padahal masih jauh. Asik sih. Nah, engine brake-nya gini, ya nggak ngerem ya, ya melambat sendiri. Nah, pokoknya kalau untuk cancel itu kamu ngegas dikit ya, ngegas dikit tuh udah ke cancel. Untuk yang engine brake ya, untuk yang downshift. Tapi kalau upshift, kamu lepas gasnya itu udah cancel dia, shiftingnya udah cancel. Itu bakal kerasa kok di mesin tuh, di feeling pas kamu naik akan kerasa banget. Tapi kalau misalkan ngegasmu itu tidak yang signifikan naik, itu biasanya dia tidak masuk ke shift 1. Jadi benar-benar harus full gaspol gitu. Tak, nah itu baru masuk langsung pertama. Oke. Kita akan coba gaspol ya dengan teknik shifting. Dengan teknik shifting sama yang nggak shifting itu menurutku beda banget loh. Oke, kita ambilkan langsung. Langsung shift 1, shift 2, shift 3. Dapat berapa ya? Terakhir aku dapat 110 doang. Ini masih shift 3 ya. 115. Lepas itu shiftingnya udah hilang. Itu doang sih. Kalau nggak pakai shift, otomatis dirimu mencapai ke titik yang dimau dengan speed yang maksimal itu bakal sedikit lebih lama. Jadi kalau asumsinya pakai NMAX Neo sama turbo itu durasinya aja sih. Kalau dirimu butuh peak power yang instan, yang lebih awal, itu pakai turbo memang. Itu akan membantu dirimu langsung masuk ke peak power yang diinginkan gitu loh. Tapi kalau Neo butuh waktu ya, for a while gitu loh. Oke, saya motorisan gara-gara saya speeding tadi. Kurang lebih seperti itu sih gambaran penggunaan safety turbo di Apex, juga apa pengaruhnya, dan juga cara mengimplementasikan ya pelengkap trik sehari kayak gini. Nah udah. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi macet-macetan secara pemandangan untuk video juga Pak bagus ya. Buat teman-teman ya, terima kasih yang sudah melihat video dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman
bisa beli motor yang teman-teman impikan ya. Dan juga saya selalu jangan sampai lupa untuk pipis di celana. Sekian dulu dari saya. Buat teman-teman yang support di Saweria, silahkan cek aja linknya ada di deskripsi ya. Terima kasih dukungannya dengan like, comment, subscribe. Thank you for watching. Bye bye.